Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Angelisa Pane, NIM 2619084, jurusan Bimbingan dan Konseling. Perkenalkan, saya Silvi Maya Dwita, NIM 2619083, jurusan Bimbingan dan Konseling. Baiklah, di sini kami akan mencoba menampilkan video dengan subtopik yaitunya seorang klien yang menemui konselornya dengan topik sulitnya berkonsentrasi saat belajar. Yang mana klien di sini bernama Novia Angelisa Pane. Dia merupakan seorang mahasiswi dari IAIN Bukit Tinggi. Ia merasa bingung dan takut menghadapi situasi yang sedang dialaminya, yang mana Novia ini mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi untuk belajar, yang disebabkan karena lingkungan belajar ataupun lingkungan masyarakat yang tidak mendukung. Bisa juga disebabkan oleh lingkungan keluarga. Ia mengalami kesulitan untuk mengatasi masalah tersebut dan ia takut jika masa depannya terbengkalai atau dia takut bayangan akan masa depan. Oleh sebab itu, maka ia datang kepada konselor untuk meminta bantuannya dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, selamat datang. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Wah, Ibu senang sekali berjumpa dengan Bu. Nampaknya sepertinya kamu ada masalah. Iya, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Ibu karena mengganggu waktunya, Bu. Nggak apa-apa. Kebetulan hari ini adalah waktu luang Ibu. Jadi gimana pun Ibu nggak ada janji dengan yang orang lain. Untuk itu, apakah kamu ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu sekarang? Iya, Bu. Sejujurnya saya memiliki masalah yang membuat pikiran saya terganggu, Bu. Jadi kamu menyampaikan bahwa sedang menghadapi masalah yang cukup mengganggu pikiranmu. Jika kamu tidak keberatan, cobalah untuk menceritakan permasalahan ini kepada Ibu. Saya bingung untuk menceritakannya gimana, Bu. Jadi kenapa kamu bingung? Kan dimanapun proses yang kita lakukan ini bersifat rahasia. Jadi kerahasiaannya itu akan kita rahasiakan, nggak ada yang lain yang tahu. Iya, Bu, memang besar masalah yang saya alami, Bu. Rasa yang saya rasakan saat ini. Jadi yang kamu rasakan saat ini, Ibu bisa mengerti bagaimana perasaanmu, Nak. Oleh sebab itu, cobalah kamu ceritakan pada Ibu secara detail tentang persoalan dan problem yang mengganggu pikiranmu itu. Saya memiliki masalah kesulitan dalam berkonsentrasi belajar, Bu. Akhir-akhir ini saya sangat sulit berkonsentrasi. Bahkan minggu yang lalu nilai mata kuliah saya jelek, Bu, karena saya tidak konsentrasi dalam belajar. Lalu bagaimana? Saya benar-benar nggak tahu harus gimana, Bu, merasa bingung. Jika kamu boleh Ibu tahu apa yang menyebabkan timbulnya kebingungan kamu, kan? Apakah biasanya itu yang kamu lakukan? Saya malu karena keadaan saya, Bu. Bahkan terkadang saya merasa saya kecewa dan bingung terhadap diri saya sendiri, Bu. Lalu jika kamu merasa bingung dan kepada dirimu serta malu kepada teman-temanmu atas prestasimu, ya. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Saya lebih banyak di dalam kelas, Bu. Saya merasa minder dengan teman-teman yang lainnya, Bu. Ibu sangat memahami dengan perasaanmu. Apakah dengan kamu itu menjauh atau minder dari teman-teman dan hanya terdiam di dalam kelas menjadikan perasaanmu itu lebih tenang? Tentu saja tidak, Bu. Saya merasa takut, Bu, jika
tidak mengimbangi kepintaran teman-teman saya, Bu. Baiklah nak, tetapi sebelumnya kita melanjutkan pembicaraan ini. Jadi ibu tidak salah dalam memahami permasalahanmu. Tadi kamu mengatakan bahwa kamu ini malu terhadap teman-temanmu karena kekhawatiran tidak dapat menyeimbangi dan mengikuti materi perkuliahan dengan baik kan. Untuk itu sebenarnya yang manakah yang menjadi permasalahan paling penting yang mengganggu pikiranmu? Merasa malu tadi, apa sulitnya kamu berkonsentrasi dalam belajar? Sebenarnya semua itu benar, Bu, karena kedua permasalahan itu benar-benar membuat saya merasa terbebani, Bu. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya itu masalah yang berkaitan dengan kesulitan belajar saya, Bu. Keadaan itulah yang membuat saya takut akan masa depan saya, Bu. Saya takut jika tidak berhasil dalam kuliah ini, Bu. Baik nak, ternyata kamu sudah mampu memahami permasalahan yang sedang kamu alami kan, atau kamu hadapi. Iya, Bu, saya sudah paham, Bu. Tapi kadang saya juga bingung, Bu, apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini, Bu. Sekarang begini nak, bukankah yang menjadi niat dan tujuanmu mengikuti perkuliahan di kampus ini adalah untuk belajar dan menuntut ilmu kan? Iya, Bu, itu memang tujuan saya, Bu, untuk kuliah di kampus ini, untuk menuntut ilmu dan belajar sebagai bekal masa depan kelak nanti, Bu. Kamu mempunyai niat dan cita-cita yang bagus kan? Jadi lalu sudahkah kamu memiliki cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan itu? Saya benar-benar masih bingung, Bu. Oleh sebab itulah saya datang ke sini untuk menemui Ibu, untuk meminta bantuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang saya alami ini, Bu. Baiklah nak, jadi begini, ibu dapat memahami bahwa keadaan yang seperti ini bukanlah keadaan yang mudah untuk dijalani, akan tetapi sesungguhnya kamu tidak perlu merasa malu dengan keadaan saat ini. Kamu harus tetap semangat dalam memperbaiki cara belajarmu ini. Kenapa begitu, Bu? Coba dari sekarang kita pikirkan dan renungkan ini secara bersama-sama ya. Kamu masih diberi kesempatan untuk mendapatkan dan mengikuti perkuliahan di kampus ini. Bukankah itu hal yang sangat biasa? Tidak semua orang bisa belajar di kampus ini. Banyak orang yang di luar sana yang belajar di jalanan atau tidak bisa meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi, tetapi gagal disebabkan oleh banyak faktor yang menyebabkannya. Tetapi tidak demikian hal itu sama denganmu. Kamu masih dapat kuliah dan lancar sampai saat ini. Iya, Bu, yang Ibu sampaikan memang benar, Bu. Ibu ini yakin jika kamu ini sudah berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuanmu dan mewujudkan cita-citamu untuk masa depan. Jadi jangan merasa bersalah ataupun malu dengan temanmu. Kamu pasti bisa memperbaiki prestasimu, maka teruslah kamu untuk bisa belajar menyesuaikan diri dengan teman ataupun untuk dapat meningkatkan konsentrasi dengan baik untuk saat kamu belajar, serta mintalah dukungan kepada orang tuamu untuk tidak menyalakan TV saat kamu belajar ataupun karena itu merupakan salah satu faktor kamu tidak dapat konsentrasi dalam belajar. Iya, Bu, mulai saat ini saya akan melakukan seperti yang Ibu sarankan. Tapi bagaimana saya harus menghilangkan rasa malu saya dalam bergaul dengan teman-teman saya, Bu? Iya, ibu rasa tak ada masalah yang tak berarti
karena segala sesuatu tergantung pada dirimu sendiri. Jika kamu mampu membawa diri kamu untuk yang lebih baik lagi, maka hadirkanlah pribadi yang baik. Cobalah kamu untuk memahami dirimu dan cobalah kamu untuk lebih berpikir yang lebih ilmiah mengenai cara belajar itu, misalkan dari konsentrasi ataupun cara bergaul dengan teman kamu yang kamu bilang tadi, supaya tidak minder lagi, agar kamu bisa menyelesaikan masalah kamu. Oke, Nak? Baik Bu, saya akan mencoba untuk melaksanakan dengan baik dari saran yang Ibu sampaikan, meskipun mungkin saya butuh waktu yang cukup lama Bu. Iya, memang Nak, segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin, ataupun segala sesuatu tidak ada yang instan. Semuanya itu butuh proses. Jadi lakukanlah secara bertahap ataupun secara perlahan, Nak, untuk bisa memperoleh hasil yang kita inginkan. Iya Bu, sekarang saya sudah paham dan saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan Bu. Jadi memang harus begitu, Nak. Cobalah rubah pola belajarmu atau cara belajarmu agar setiap belajar dapat memperoleh hasil yang baik. Dan cobalah kamu mulai dari besok lakukan apa yang Ibu katakan, baik belajar di pagi hari ataupun setelah menunaikan ibadah sholat subuh, karena biasanya setelah melaksanakan sholat subuh otomatis pikiran kita masih jernih. Jadi itu bisa berpengaruh kepada proses belajar kita, karena di saat pagi itu pikiran kita masih fresh dan tidak terbebani oleh masalah atau pikiran yang lain. Iya Bu, saya akan memulainya besok pagi Bu. Yakinlah Nak, kamu pasti akan bisa berhasil dan bisa meningkatkan prestasimu kembali, karena setiap manusia pasti ada jalannya untuk meraih kesuksesan. Untuk itu kamu jangan jadikan masalah ini sebagai penghalang kamu untuk menjadi orang sukses. Iya Bu, memang benar yang Ibu katakan dan saya sudah paham apa yang akan saya lakukan Bu. Saya harus menerima semua dengan ikhlas dan terus belajar agar dapat menggapai cita-cita saya Bu. Syukurlah Nak, kamu sekarang sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Sekarang bagaimana perasaanmu Nak setelah kamu menyampaikan semua permasalahan kamu ini kepada Ibu? Terima kasih Bu, sekarang perasaan saya lega dan lebih tenang Bu. Dengan saya bercerita kepada Ibu, beban saya sudah berkurang Bu. Apakah ada lagi yang ingin kamu ceritakan atau sampaikan kepada Ibu? Saya rasa tidak Bu, terima kasih banyak atas nasihat yang Ibu berikan kepada saya dan terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya Bu. Baiklah Nak, sama-sama. Semoga kamu bisa mempraktekkan apa yang Ibu sarankan mulai dari besok pagi. Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Iya Nak, jika kamu sudah merasakan pikiran kamu agak berkurang, Ibu ada treatment yang kita gunakan untuk merelaksasikan pikiran atau tubuh kita dengan langkah-langkah. Yang pertama, tentukan dulu masalah yang ingin kita selesaikan. Yang kedua, ukur intensitas masalah dengan skor misalnya dari 0 sampai 10. Selanjutnya step up, yaitu persiapkan diri kamu. Selanjutnya turn in, yang mana masalahnya kamu bayangkan dan merasakan. Selanjutnya tepuk di titik-titiknya. Selanjutnya tanyakan kembali kepada masalahnya. Untuk itu sebelum kita mulai praktek treatmentnya, Ibu akan mempraktekkannya. Jika sudah Ibu praktekkan, nanti kamu akan memulainya. Ya Bu. Langkah pertama kan tentukan masalahnya. Misalnya masalahnya tentang tugas banyak. Jadi untuk itu dari skornya misalnya 9% atau 9. Jadi untuk itu kan kita udah persiapkan diri kan, udah membayangkan masalahnya dan kita rasakan. Jadi untuk nepuk titiknya, yang pertama kita tepuk titik di
ubun-ubun atau pusat kepala kan, sebanyak 8 kali dengan mengucapkan saya pasti bisa, saya pasti bisa, dengan kehendak Tuhan saya pasti bisa. Selanjutnya di sini 8 kali juga sambil mengatakan yang tadi. Jika tangannya kanan, jadi yang kita tepuk itu sebelah kiri. Setelah ini langsung ini dengan 8 kali dengan mengucapkan dengan kehendak Allah saya pasti bisa, dengan kehendak Allah saya pasti bisa, sebanyak 8 kali. Selanjutnya di bawah alis sama kayak yang tadi, ditepuk sebanyak 8 kali dengan mengucapkan yang tadi. Selanjutnya di bawah hidung sama juga yang kayak tadi. Selanjutnya di bawah bibir sama juga kayak yang tadi, dengan menepuk sebanyak 8 kali dengan mengucapkan dengan kehendak Allah saya pasti bisa. Selanjutnya kita ginikan, kita cari pusatnya di sini. Jika udah nemu, kita tepuk sebanyak 8 kali dengan mengucapkan dengan kehendak Allah saya bisa, dengan kehendak Allah saya pasti bisa. Selanjutnya di bawah ketek, yang mana sama seperti tadi yang dilakukan. Jika itu sudah selesai, langsung kayak gini sebanyak 8 kali dengan mengucapkan ini. Itu dilakukan dengan konsentrasi. Jika itu selesai, nanti pasti ditanyakan lagi apakah skalanya udah berkurang atau belum. Jadi melakukan treatment tersebut harus dengan konsentrasi yang fokus kita ke yang kita lakukan. Untuk itu apa bisa kita praktekkan sekarang? Bisa, Bu. Baiklah, saya akan mempraktekkan seperti yang Ibu arahkan. Mulai lagi. Yang pertama, masalah apa yang ingin kita selesaikan? Sulitnya berkonsentrasi, Bu. Untuk itu berapa skalanya yang kamu alami? 10, Bu. 10. Jadi untuk itu apakah kamu sudah merasakan dan membayangkan permasalahan itu? Sudah, Bu. Selanjutnya apakah kamu sudah siap untuk melakukan treatment ini? Sudah, Bu. Jika sudah, coba kamu praktekkan. Yang pertama, tepuk ubun-ubun sebanyak 8 kali dengan mengucapkan insya Allah saya bisa, insya Allah saya bisa, sebanyak 8 kali. Saya pasti bisa, 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 saya pasti bisa. Langsung yang kedua, Saya pasti bisa, 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 saya pasti bisa. yang ketiga, Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. yang keempat, Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. yang kelima, Saya pasti bisa, 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 saya pasti bisa. yang kelima, enam, Saya pasti bisa, 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 saya pasti bisa. selanjutnya, Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. selanjutnya, Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. selanjutnya, Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Jadi gimana skala yang kamu alami, apakah skalanya berkurang apa tidak? Insya Allah sudah berkurang sedikit, Bu. Sedikitnya sampai nomor berapa berkurangnya? Sampai nomor 4, Bu. Alhamdulillah treatment kita pada pada siang hari ini berjalan sesuai dengan kefokusan kita. Mungkin untuk itu kegiatan kita siang ini. Akhir kata dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami mohon kritikannya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.